Kisah Snow White dianggap sebagai murni cerita fiksi. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa cerita tersebut mungkin terinspirasi dari kisah nyata. Kisah-kisah dalam cerita Disney klasik sesungguhnya banyak sekali yang diangkat dari kehidupan nyata sebelum kisah-kisah tersebut didaur ulang dan direvisi oleh Disney dan menjadikannya dongeng klasik yang indah untuk anak-anak. Bagaimanapun, tiap cerita memiliki jalan ceritanya sendiri untuk dikisahkan. Begitupun dengan cerita Snow White and the Seven Dwarfs. Pada awal tahun 1812, kisah Snow White pertama kali dipopulerkan oleh Brothers Grimm dalam edisi pertama koleksi mereka, yaitu Fairy Tales Grimms, dengan judul dalam bahasa Jerman Levichen dan diberi nomor Tel 53. Pada tahun 1854, Brothers Grimm menyelesaikan revisi akhir cerita tersebut. Lalu pada tahun 1937, Disney merevisi ulang ceritanya yang kemudian menjadi populer karena ceritanya menjadi lebih mengemaskan dan cocok untuk anak-anak. Seperti yang kita ketahui, jika kisah Snow White menceritakan tentang seorang gadis cantik yang dikirim ke hutan untuk dibunuh oleh ibu tirinya dan harus tinggal di antara para kurcaci di hutan sampai ia kemudian diracun dengan menggunakan sebutir apel. Kemudian sang gadis diselamatkan oleh ciuman seorang pangeran tampan yang menemukan sang putri di tengah hutan. Ternyata kisah Snow White diilhami oleh dua orang wanita yang kehidupannya sangat rumitnya, yaitu mereka sama-sama memiliki seorang ibu tiri. Dua orang wanita tersebut adalah Margaretha von Waldeck dan Maria Sophia Margaretha Katharina von Erthal. Kedua wanita itu memiliki hubungan yang erat dengan cerita Snow White. Margaretha seorang wanita Jerman dari sebuah kota penambangan kecil, dan Maria seorang gadis bangsawan asal Jerman yang tumbuh di sebuah kastil yang berlokasi di luar Jerman. Kedua perempuan itu memiliki kisah hidup yang melibatkan beberapa hal dalam kisah Snow White, yaitu seperti apel beracun, caci, cermin ajaib, dan kerajaan. Margaretha adalah anak dari pangeran, yaitu Count of Waldeck, yang lahir tahun 1493 sampai 1574, dan istri pertamanya Margaret Tirksena yang lahir tahun 1500 yang meninggal tahun 1537. Dia tumbuh di kota pertambangan kecil di Waldeck. Sejak tahun 1539, Margaretha memiliki ibu tiri yang sangat galak, yaitu bernama Katharina von Hatzfeld yang lahir tahun 1510 sampai dengan 1546. Dan saat Margaretha baru berusia sekitar 17 tahun, dia diperintahkan oleh ibu tirinya untuk pindah ke Brussels. Lalu Margaretha bertemu dengan Pangeran Philip II dari Spanyol. Pangeran Philip II tertarik dengan kecantikannya dan pangeran ingin sekali menikahinya. Tetapi kisahnya tidak happy ending seperti di negeri dongeng, karena sang pangeran seperti bangsawan Eropa lainnya yang duduk di atas tahta yang diharapkan menikah karena alasan politik, bukan karena alasan cinta atau terpesona. Hal ini diperkuat karena ayah pangeran tidak melihat nilai politik dari pernikahan tersebut apabila terjadi. Pernikahan itu dipandang tidak bagus secara politik, dan Margaretha disingkirkan dengan cara yang membuatnya tampak seperti bunuh diri. Keluarga Margaretha mengkhawatirkan hubungan mereka, bukan hanya karena dia dan ibu tirinya tidak saling menyukai, tapi Margaretha juga punya laki-laki lain yang ingin melamarnya. Laki-laki tersebut bernama Lamoral. Dia adalah Pangeran Egmont, tapi Margaretha tidak mau menikahinya sama sekali. Banyak sekali desas-desus yang beredar bahwa untuk memastikan tidak ada pernikahan yang akan terjadi antara pangeran dan Margaretha, mungkin ayah sang pangeran sudah menyerah untuk menghalangi romansa keduanya, meminta salah satu anak buahnya untuk membunuh Margaret. Tetapi tidak ada bukti yang kuat atas rumor tersebut. Faktanya, ketika masih tinggal di Brussels, Margaretha jatuh sakit. Banyak orang-orang yang mengira dia sudah diracuni. Hal ini diperkuat karena sebelum kematiannya, ketika dia menulis wasiat terakhir, terlihat dari tulisan tangannya tampak tidak jelas. Tulisan tangan yang tidak jelas bisa menjadi tanda seorang tengah gemetar. Di antara penyebab gemetar adalah tanda keracunan.
racun. Apapun penyakitnya, Margaretha von Waldeck meninggal tahun 1554 saat usianya masih 21 tahun. Dia memang tidak dibunuh oleh ibu tirinya yang telah meninggal lebih dulu, yaitu tahun 1546. Margaretha meninggal sebelum dia bisa menikahi pangeran dan menjadi seorang putri. Terkait apel beracun, ada hal lain, yaitu di Waldeck, tempat Margaretha dibesarkan, ada seorang pria ditangkap karena menjual apel beracun kepada anak-anak. Pada tahun 1994, orang sarjana bernama Eckhard Sander menulis sebuah buku berbahasa Jerman, yaitu Sneewittchen, Marchen oder Wahrheit, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu Snow White Is It Fairy Tale. Sander percaya bahwa cerita itu didasarkan semata-mata pada kehidupan Margaretha yang mencatat kesamaan dalam cerita-cerita seperti ibu tiri, racun, penambang syukuran anak-anak, apel racun, dan bahkan warna rambut. Sander mencatat bahwa versi Grimm dari Snow White memberi karakter rambut pirang yang juga dimiliki oleh Margaretha. Sander juga yang mengklaim tadi racun menunjuk pada tulisan tangannya yang gemetar pada wasiatnya sebagai bukti getaran yang disebabkan oleh racun. Margaretha tinggal di Jerman, di mana penambangan adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Dan kisah-kisah tentang kurcaci yang hobi bernyanyi mungkin berasal dari para penambang tersebut. Margaretha tumbuh di daerah Jerman di mana anak-anak bekerja di tambang tembaga yang nutrisi mereka sangat buruk sehingga pertumbuhan mereka terhambat, membuat mereka disebut sebagai kurcaci. Ayah Margaretha memiliki beberapa tambang tembaga yang bisa dicapai dengan melalui 7 bukit yang disebut Seven Hills di dalam dongengnya. Mayoritas pekerjanya adalah anak-anak, dan diduga jika kisah legendaris ketujuh kurcaci berhubungan dengan pekerja anak di tambang. Kediaman 7 kurcaci juga saat ini menjadi desa penambangan tembaga, yaitu yang bernama Berg Verheid, yang sekarang menjadi distrik Bad Wildungen, yang menyebut dirinya Sneewittchen Kendorf, yaitu desa putri salju. Sama seperti dongengnya, pekerja anak di sana biasanya hidup berkelompok sekitar 20 orang. Maria Sophia Margaretha Katharina von Erthal yang dibesarkan di Lor, Jerman pada abad 18. Dia adalah putri dari Pangeran Philipp Christoph von Erthal dan istrinya yang bernama Baroness von Bettendorf. Setelah kematian ibunya, ayahnya yaitu Pangeran Philipp menikah lagi dengan seorang wanita bernama Claudia Elisabeth Maria von Fenningen, yaitu Countess of Reisenstein. Dikenal tidak menyukai anak-anak tirinya, dan ibu tirinya lah yang memiliki cermin ajaib. Meskipun ibu tirinya tidak berusaha untuk melukai Maria, tetapi hidup Maria tidak menyenangkan karena tinggal bersama ibu tiri yang tidak menyukainya. Ibu tirinya tidak suka akan reputasi Maria yang dikenal karena kebaikan dan kemurahan hatinya. Meskipun Maria hidup sampai usianya 71 tahun, namun hingga akhir hayatnya Maria belum menemukan pangerannya. Dia meninggal dunia sebagai perawan tua dan ia kehilangan penglihatannya sejak usianya masih muda. Cermin ajaib mungkin bukan sebuah sihir. Cermin yang dimiliki ibu tirinya merupakan pemberian dari ayah Maria sendiri. Cermin tersebut seperti dalam film Disney bisa berbicara kembali. Namun bukan karena sihir, tetapi cermin tersebut hanya sebuah manipulasi, yaitu seperti mainan yang disebut dengan The Talking Mirror. Cermin itu akan menggumamkan kembali kata-kata orang yang sedang bercermin, memberikan kesan bahwa cermin itu bisa berbicara. Cermin itu dibuat tahun 1720 oleh The Mirror Manufacture of the Electorate of Mainz, yang sampai saat ini cermin itu masih berada di kastil tempat tinggal mereka yang sekarang menjadi sebuah museum. Dapat kita ketahui juga, wilayah Lor tempat Maria tinggal dikenal karena pembuatan gelas dan kaca serta racun nightshade yang disebut Atropa belladonna yang tumbuh subur di wilayah tersebut. Namun racun tersebut menyebar luas ke masyarakat. Maria tinggal di wilayah Jerman di mana terdapat terowongan terkecil bekas tambang yang terletak melintasi 7 gunung yang hanya dapat diakses oleh seseorang yang berperawakan pendek.
Para penambang ini kemungkinan adalah orang dewasa yang memiliki tubuh pendek. Mereka mengenakan topi berwarna cerah seperti cerita 7 kurcaci di film Disney. Namun, alasan mereka harus memakai tutup kepala atau tudung merah cukup mengerikan. Tutup kepala cerah digunakan untuk mereka agar mudah diidentifikasi jika terjadi keruntuhan di tambang. Brothers Grimm telah mengumpulkan cerita tentang kisah tersebut dari berbagai sumber. Tapi kisah Snow White tidak pernah benar-benar diketahui siapa inspirasi tepatnya, karena mereka berpergian ke seluruh Jerman untuk mendengar cerita rakyat dan menuliskannya ke dalam cerita yang lebih ringkas. Ada kemungkinan bahwa Putri Salju merupakan penggabungan dari dua wanita atau tidak berkorelasi secara langsung dengan mereka sama sekali. Kisah itu terbentuk ketika banyak kisah diturunkan dari mulut ke mulut, sehingga tidak mungkin untuk menentukan asal-usul yang tepat. Brothers Grimm juga mengambil dari salah satu kisah mereka sendiri untuk menamai Snow White. Snow White berasal dari dongeng mereka sebelumnya yang berjudul Snow White and Rose Red, tentang dua saudara perempuan yang membawa seekor beruang yang sebenarnya adalah seorang pangeran yang dikutuk oleh kurcaci.